wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan, Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala kenikmatan dan anugerah darinya jemaah sekalian, kita masih bisa melanjutkan hidup dan kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala kenikmatan yang Allah berikan dan anugerahkan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan ini kita akan mengambil sebuah tema jemaah sekalian, yaitu mengambil dari sebuah buku yang berjudul Sirru Dawamin Ni'am. Sirru Dawamin Ni'am artinya adalah rahasia kelanggengan nikmat yang didapatkan seorang hamba. Kita perhatikan jemaah sekalian, dalam hidup ini banyak sekali ternyata nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan. Satu di antaranya sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana manusia banyak terlalaikan karena kedua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat as-sihhah, yaitu kesehatan. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan jemaah sekalian ternyata nikmat yang sangat luar biasa, yang dengan sehat tersebut kita bisa melakukan hal yang kita inginkan. Tentunya kita upayakan perilaku kita, perbuatan kita ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa berbuat, kita bisa menolong orang lain, kita bisa apapun ya dengan kesehatan tersebut. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Tentunya tidak lupa kita doakan ya kepada saudara-saudara kita, keluarga dan siapapun yang sedang diuji dengan ujian sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka diberikan ketabahan, kesabaran di dalam menghadapinya. Nah, kembali kepada nikmat sehat tersebut jemaah sekalian, ternyata ada sebagian orang yang terlalaikan, yang menyangka dengan sehatnya itu dia akan merasakannya sepanjang masa. Dia akan merasakan nikmat tersebut dan tidak akan silih berganti. Padahal kita ketahui kehidupan dunia ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang seseorang diberikan nikmat berupa ujian sehat, bisa juga terkadang sebaliknya diberikan ujian berupa sakit. Maka orang yang diberikan sehat jemaah sekalian, jangan sampai dia lalai, jangan sampai dia gunakan untuk hal-hal yang sifatnya keburukan untuk dirinya dan kerugian untuk dunia dan akhiratnya. Yang kedua al-faragh, yaitu kesempatan. Ya, kesempatan yang Allah berikan, waktu, masa, ini adalah satu nikmat yang mahal. Sampai Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Allah bersembah dengan masa, wal asr, demi masa. Masa ini juga sangat luar biasa, karena dengan masa dan waktu kita bisa beraktivitas sama sekalian. Kita bisa ke masjid, kita bisa sholat jamaah, kita bisa bertemu keluarga kita bisa menolong saudara kita bisa berbuat apapun dengan adanya waktu dan masa tersebut. Maka di sini saya wasiatkan terutama kepada diri saya dan para jamaah sekalian, marilah kita gunakan nikmat al-faragh atau kekosongan, kesempatan, waktu tersebut dalam rangka untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Kelak akan ditanya di akhirat beberapa pertanyaan, diantaranya dua tentang waktu. Yang pertama, untuk apa engkau gunakan masa hidupmu? Yang kedua, untuk apa engkau gunakan masa mudamu? Dua ini jemaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya menjawab dua pertanyaan tersebut di akhirat dengan cara selalu menggunakan kekosongan, kesempatan, waktu yang Allah berikan dalam hal-hal yang sifatnya positif, yang kebaikan, yang di situ ada nilai pahala bagi kita di akhirat kelak.
Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, selain kesehatan, kemudian juga kesempatan, ada nikmat al-amnu, nikmat rasa aman. Rasa aman yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada negeri kita jamaah sekalian. Apalagi kita berada di bulan Agustus, ya pekan depan kita sudah insya Allah akan mendapati tanggal kemerdekaan kita 17 Agustus. Kita ingat bagaimana perjuangan para pahlawan di masa dahulu, dan alhamdulillah Indonesia diberikan kemerdekaan di tahun 1945. Kemerdekaan yang dengannya jamaah sekalian mendapatkan bagi kita semua atau diberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, di antaranya nikmat rasa aman. Dengan rasa aman ini jamaah sekalian, maka kita bisa melakukan kegiatan kita, kebaikan, ibadah, pekerjaan dan sebagainya dalam keadaan rasa aman tanpa diliputi oleh kekhawatiran ataupun ketakutan. Maka nikmat ini perlu kita jaga dengan cara apa jamaah sekalian? Dalam skala negeri, yaitu dengan memperkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu negeri mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini adalah satu rahasia jemaah sekalian bagaimana menjaga, yaitu nikmat dalam skala besar, dalam skala satu negeri, nikmat rasa aman dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa, bukan dengan sebaliknya. Jadi jangan sampai mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang sifatnya mendatangkan keharaman atau kemaksiatan, atau di situ ada perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan sesuatu yang tidak baik yang mendatangkan murka Allah. Tidak demikian. Orang-orang yang beriman, mereka yang menginginkan rasa aman, hendaknya meningkatkan kualitas imannya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukurnya Allah berikan nikmat rasa aman. Termasuk di antara nikmat yang lain jemaah sekalian yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat al-ahl, nikmat keluarga. Dengan nikmat keluarga ini kita tidak sebatang kara. Ada di antara kita mungkin yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya, ada di antara kita yang sudah menikah, memiliki pasangan, ada di antara kita yang diberikan anugerah keturunan, ada keluarga. Ini adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Dengan cara apa jemaah sekalian? Dengan cara membawa keluarga kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Membimbing mereka, anak dan istri kita, untuk menjadi orang-orang yang taat, soleh dan solihah, sehingga kita mendapati sebagaimana yang kita doakan bersama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi keluarga yang qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, solih dan solihah, dan bisa berkumpul dunia sampai akhirat. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmatul ahl. Yang kelima di antara nikmat yang Allah berikan, nikmatul rizq, nikmat rezeki. Coba kalau kita hitung mulai kita lahir sampai detik ini, berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa rezeki. Ya, kita bisa makan di pagi hari, kita bisa makan di siang hari, kemudian di malam hari, satu hari 3 kali, belum lagi minumnya cepat sekali Allah berikan. Nah, itu kalau kita hitung sampai wafatnya kita, sangat banyak sekali nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat rezeki, nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada orang yang dimudahkan, diluaskan, dilapangkan. Ada orang yang sedang, ada orang yang dibatasi rezekinya. Ketika seseorang diberikan kelapangan, kemudahan, hendaknya dia pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, menggunakannya sesuai dengan kebaikan dan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kelak juga akan ditanya di akhirat, dari mana engkau mendapatkan hartamu dan kemana engkau belanjakan. Dari mana ditanya, kemananya juga akan ditanya. Nah, orang-orang yang hartanya mungkin tidak dilebihkan jemaah sekalian, kehidupannya sederhana, kehidupannya bersahaja, maka hendaknya mereka tetap menghiasi diri mereka dengan ketabahan, kesabaran, dan sikap qanaah. Ya, qanaah merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, jadi dalam urusan dunia kita tidak melihat kepada yang di atas kita, tapi lihatlah ke bawah. Karena kalau kita melihat ke atas tidak ada selesainya. Lihatlah ke bawah. Nabi SAW berpesan,
unduru ila man huwa asfala minkum. Perhatikan orang-orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian, karena itu lebih layak bagi kalian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan rasa syukur, ada beberapa yang disarankan di dalam buku ini sama sekalian. Di antaranya yang pertama, asyukru bil qalbi, ya, syukur dengan hati. Ya, maksudnya ketika kita dapat nikmat apapun bentuknya sama sekalian, baik materi maupun non materi, hendaknya kita yakunu bi mahabbatil mun'im, mencintai yang menganugerahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini nikmat ini Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, sehingga menambah mahabbah kita kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Meyakini nikmat tersebut dari Allah menambah rasa cinta kita kepadanya. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan, ya, syukur dengan lisan, keluar ucapan alhamdulillah. Yang kita habis sholat, di antara zikir yang kita baca adalah tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, sambil kita renungkan betapa banyak nikmat yang kita dapatkan. Ini termasuk ungkapan syukur seorang hamba atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Ya, yang menggunakan apa yang Allah berikan tersebut pada hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, kalau sifatnya harta, gunakan sebagaimana diajarkan dalam agama, jangan menggunakan harta pada jalan yang haram. Kalau sifatnya kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk kebaikan. Ya. Nanti akan juga ditanya di akhirat. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang kelima, badanmu untuk apa engkau rusakkan? Ya, jadi umur ditanya 2, harta ditanya 2. Lalu badan untuk apa engkau rusakkan? Ya, jangan sampai seseorang meletihkan badannya atau merusak dirinya pada hal-hal yang tidak baik. Gunakan kesehatan tersebut untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan renungan singkat di tausiah zuhur ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk banyak berdoa supaya kita diberikan kemudahan untuk bersyukur. Di antaranya di akhir tahiyat sebelum salam, doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, bantulah hamba untuk selalu syukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepada engkau. Doa ini sangat baik diucapkan 3 kali sebelum salam setelah kita mengucapkan tasyahud akhir. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dan menjadikan kita termasuk minasyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah. Dan semoga nikmat Allah tidak hanya di dunia, tapi juga berlanjut di akhirat, sehingga kita mendapatkan keberuntungan dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.